Sandy Cheeks adalah satu-satunya makhluk darat yang hidup di dasar laut. Seekor tupai dari Texas yang tinggal di Bikini Bottom dengan dom kaca dan baju khusus supaya dia bisa bertahan hidup. Sandy Cheeks dikenal sebagai ilmuwan jenius, atlet, dan karakter paling mandiri di sana. Tapi masalah, kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Bukan dia kuat. Masalahnya adalah dia satu-satunya yang sadar kalau dia hidup di tempat yang secara alami akan membunuhnya kapan saja. Karena setiap hari dia harus menjaga oksigen, teknologi, dan lingkungannya tetap stabil. Sesuatu yang gak pernah dipikirkan oleh makhluk lain di sekitarnya. Dan dari situ kelihatan jelas kalau semua kekuatan Sandy sebenarnya bukan kelebihan, tapi hasil dari tekanan konstan untuk bertahan hidup sendirian di dunia yang bukan miliknya. Dan ini jadi jauh lebih gelap ketika kita sadar kalau Bikini Bottom bukan sekadar nama acak, tapi referensi ke Bikini Atoll, lokasi nyata uji coba nuklir seperti Operation Crossroads, yang berarti dunia ini kemungkinan besar bukan normal sejak awal. Melainkan hasil dari sesuatu yang pernah mengubahnya. Dan di tengah semua keanehan itu, Sandy bukan sekadar penghuni, tapi sosok yang datang, menetap, membangun sistem sendiri, dan terus melakukan eksperimen seolah ada sesuatu yang harus dia pahami, atau bahkan perbaiki. Part 1. Apa yang sebenarnya diteliti Sandy? Kalau semua aktivitas Sandy Cheeks dilihat sebagai satu pola, jelas dia bukan meneliti hal acak, tapi sedang memetakan bagaimana dunia ini bekerja setelah berubah, karena fokusnya bukan sekadar laut, tapi perilaku makhluk di dalamnya, cara mereka berpikir, bereaksi, dan bertahan dalam sistem yang logikanya sering gak konsisten. Dan yang bikin ini semakin kuat adalah posisi Sandy yang selalu berada di kontrol, dia menciptakan lingkungan stabil di dalam dom lalu membandingkannya dengan dunia luar, yang berarti dia sedang menjalankan eksperimen antara dua kondisi, satu yang masih normal dan satu yang sudah menyimpang. Jadi ini bukan observasi biasa, tapi usaha untuk mengukur seberapa jauh kerusakan itu terjadi. Apakah hanya di perilaku atau sudah sampai ke level yang lebih dalam? Part 2. Menyembuhkan atau mengamati. Dari pola itu, kelihatan kalau Sandy Cheeks gak cuma mengamati, tapi juga gak benar-benar menyembuhkan, karena dia terus melakukan intervensi kecil, mengubah kondisi, menguji reaksi, yang menunjukkan ada niat untuk memperbaiki. Tapi di saat yang sama dia gak pernah melakukan perubahan besar yang permanen, seolah ada batas yang gak bisa dia lewati. Jadi kemungkinan paling realistis adalah Sandy ingin memperbaiki. Tapi hanya diberi ruang untuk menguji, bukan menyelesaikan, yang membuat semua eksperimennya berada di tengah. Cukup untuk memahami apakah sistem ini bisa dipulihkan, tapi tidak cukup untuk benar-benar mengubahnya. Part 3. Tujuan utama Sandy. Kalau semua ini disatukan, tujuan Sandy Cheeks sebenarnya adalah mencari kontrol dalam dunia yang gak bisa diprediksi. Karena semua yang dia lakukan selalu kembali ke satu hal, memahami sampai ke titik dia bisa mengendalikan. Tapi semakin dalam dia meneliti, semakin jelas kalau Bikini Bottom bukan sekadar berbeda, tapi sudah menyimpang. Dan di titik itu tujuannya bergeser dari sekadar memahami menjadi mencoba menstabilkan. Walaupun dia sadar dia bukan pengendali utama, yang membuat tujuannya terpecah antara keinginan untuk memperbaiki dan batasan sistem yang gak bisa dia lewati. Part 4. Apakah ada makhluk lain seperti Sandy? Tidak ada makhluk lain seperti Sandy Cheeks di Bikini Bottom, bukan karena spesiesnya, tapi karena kesadarannya, karena dia satu-satunya yang melihat dunia ini sebagai sesuatu yang aneh dan mencoba memahaminya, sementara yang lain hidup seolah semuanya normal, yang berarti Sandy bukan bagian dari pola, tapi pengecualian, dan dalam sistem seperti ini, pengecualian biasanya bukan kebetulan. Melainkan sesuatu yang sengaja dipertahankan, seolah dia memang ditempatkan untuk menjadi satu-satunya titik rasional di dalam sistem yang tidak rasional. Part 5. Apakah Sandy harus melapor? Cara kerja Sandy Cheeks menunjukkan kalau dia tidak hanya meneliti, tapi juga mendokumentasikan secara sistematis, dan pola seperti ini biasanya berujung pada laporan, yang berarti kemungkinan besar dia tidak bekerja sendirian sepenuhnya, karena skala data yang dia kumpulkan terlihat seperti bagian dari sistem yang lebih besar. Sehingga masuk akal kalau ada pihak di luar sana, kemungkinan institusi dari darat yang terkait dengan sejarah Bikini Atoll dan eksperimen seperti Operation Crossroads, yang terus menerima atau memantau hasil penelitiannya, membuat Sandy bukan hanya ilmuwan, tapi bagian dari eksperimen yang lebih besar, di mana setiap temuannya bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk memastikan sistem ini tetap berjalan. Part 6. Siapa yang mendanai penelitian Sandy? Kalau kita lihat dari skala dan konsistensi kerja Sandy Cheeks, satu hal yang langsung kelihatan, ini bukan proyek kecil yang bisa dijalankan sendiri. Dom kaca, suplai oksigen, alat eksperimen yang terus berfungsi tanpa pernah benar-benar rusak permanen, semua itu butuh sumber daya yang stabil dan berkelanjutan. Artinya, secara logika, Sandy hampir pasti tidak membiayai semuanya sendiri. Ada sistem di belakangnya. Dan kalau ditarik ke konteks lokasi,
Kita gak bisa lepas dari fakta bahwa Bikini Bottom terhubung dengan Bikini Atoll, tempat yang dulu jadi lokasi eksperimen besar seperti Operation Crossroads. Eksperimen sebesar itu gak pernah benar-benar berhenti begitu saja. Biasanya berlanjut dalam bentuk lain, lebih tersembunyi, lebih terkontrol. Jadi kemungkinan paling masuk akal bukan perusahaan kecil atau individu, tapi institusi besar, kemungkinan militer atau lembaga riset yang punya kepentingan jangka panjang terhadap efek dari perubahan lingkungan tersebut. Dari sini, peran Sandy jadi lebih jelas. Dia bukan pemilik proyek. Dia operator di lapangan. Seseorang yang cukup pintar untuk menjalankan eksperimen kompleks, tapi tetap berada dalam batas yang ditentukan. Pendanaan yang dia terima bukan sekadar untuk riset bebas, tapi untuk memastikan sistem ini terus berjalan dan terus menghasilkan data. Itu juga menjelaskan kenapa dia gak pernah benar-benar keluar dari Bikini Bottom, karena aksesnya terhadap semua sumber daya itu kemungkinan besar tergantung pada posisinya di sana. Dan yang paling penting, kalau ada pihak yang mendanai, berarti ada tujuan yang lebih besar dari sekadar memahami. Pendanaan selalu datang dengan ekspektasi hasil. Jadi semua penelitian Sandy, seberapapun terlihat ilmiah atau netral, sebenarnya bergerak menuju satu arah yang sudah ditentukan dari awal. Bukan untuk menjawab pertanyaan, tapi untuk memenuhi kepentingan dari pihak yang membiayainya. Part 7, kenapa Sandy tidak pernah pergi? Kalau semua ini benar, ada penelitian, ada pendanaan, ada tujuan yang lebih besar. Pertanyaan berikutnya jadi sederhana tapi krusial. Kenapa Sandy CX tidak pernah pergi? Secara logika, dia punya kemampuan, punya teknologi, dan secara biologis dia justru lebih cocok hidup di darat. Tapi faktanya, dia tetap di Bikini Bottom. Dan ini bukan keputusan ringan, ini pola. Kalau dia bebas sepenuhnya, seharusnya ada momen di mana dia keluar, kembali ke habitat aslinya, atau minimal terlihat punya opsi itu. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya, semua hidupnya berputar di satu lokasi yang sama, dengan sistem yang dia jaga terus-menerus. Ini bukan sekadar memilih tinggal. Ini lebih mirip keterikatan. Entah karena kewajiban, atau karena ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa benar-benar lepas. Kemungkinan pertama, dia memang tidak diizinkan pergi. Kalau dia bagian dari proyek yang lebih besar, maka posisinya terlalu penting untuk ditinggalkan. Dia adalah satu-satunya titik kontrol di dalam sistem itu. Kehilangannya berarti kehilangan akses langsung ke data yang selama ini dikumpulkan. Jadi meskipun tidak pernah ditunjukkan secara eksplisit, batasannya bisa saja ada, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk ketergantungan terhadap sistem yang menopang hidupnya. Kemungkinan kedua, justru lebih gelap, dia sendiri memilih untuk tidak pergi. Karena semakin lama dia di sana, semakin dia sadar kalau tidak ada orang lain yang memahami apa yang sebenarnya terjadi di Bikini Bottom. Kalau dia pergi, tidak ada lagi yang mengamati, tidak ada lagi yang mencoba memahami atau menstabilkan. Artinya, dia bukan sekadar tinggal. Dia bertahan. Karena dia tahu kalau dia keluar, semua yang dia pelajari selama ini akan berhenti, dan dunia itu akan berjalan tanpa satupun yang benar-benar melihatnya sebagai sesuatu yang salah. Dan dari sini, posisi Sandy berubah total. Dia bukan lagi sekadar ilmuwan atau bagian dari proyek. Dia jadi satu-satunya penghubung antara dunia yang normal dan dunia yang sudah berubah. Dan selama dia masih di sana, penelitian itu tetap hidup. Tapi begitu dia pergi, bukan cuma penelitian yang selesai, tapi juga satu-satunya kemungkinan untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di Bikini Bottom. Pada akhirnya, cerita Sandy CX bukan lagi tentang ilmuwan yang tinggal di laut, tapi tentang seseorang yang sadar dia hidup di dunia yang salah, dan tetap memilih bertahan di dalamnya. Semua yang kita lihat, eksperimen, dom, sikap mandiri, bukan sekadar karakteristik, tapi respon terhadap sistem yang gak pernah benar-benar normal sejak awal. Dan yang bikin ini berat, bukan karena dunia itu aneh, tapi karena hampir semua yang ada di dalamnya gak sadar kalau ada yang salah. Hanya Sandy yang melihatnya, hanya Sandy yang mencoba memahami, dan mungkin hanya dia yang masih berusaha memperbaiki, walaupun dia tahu dia gak akan pernah benar-benar mengendalikan semuanya. Kalau teori ini benar, maka Bikini Bottom bukan sekadar tempat tinggal, tapi sistem yang terus berjalan dengan satu pengamat di dalamnya, sementara dunia luar tetap diam. Dan selama Sandy masih di sana, penelitian itu belum selesai. Kalau lo mulai lihat kartun ini dengan cara yang berbeda sekarang, subscribe. Karena di channel ini, kita gak cuma nonton cerita. Kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di baliknya.